Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Adik-adik yang saya cintai, kita bertemu lagi dalam kuliah virtual kita untuk yang pertemuan yang ketiga ya. Mungkin ini video yang ketiga yang saya buat. Mohon maaf kemarin tidak bisa saya buat karena satu dan lain hal. Nanti saya masih ada setelah ini ya, materi hari ini saya masih ada satu materi lagi yang mau saya sampaikan. Jadi kira-kira masih ada dua video, yaitu video kali ini dan video satu lagi yang akan datang. Saya nggak tahu apakah kuliah kita sudah habis atau tidak, tapi saya berjanji akan menyampaikan dua video lagi antara satu hari ini dan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kita sekarang, kita akan membahas tentang berbagai macam peraturan dan etika jurnalistik terkait dengan dunia penyiaran. Saya kira itu materi kita hari ini. Kita mulai adik-adik, kita ingat beberapa pertemuan yang lalu tentang soal KPI yang konstruksinya besar ya, tetapi ternyata di perjalanan dia dibonsai oleh berbagai macam peraturan sehingga tidak banyak berfungsi, fungsinya menjadi sangat lemah. Nah, satu-satunya kewenangan KPI yang masih ada yang sesuai dengan peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yaitu adalah menyusun pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, KPI sudah membuat ya dibuatkan ada dua peraturan yang membahas soal itu yang dicantumkan di dalam peraturan itu, yaitu yang pertama peraturan tentang P3 pedoman perilaku penyiaran dan peraturan tentang SPS standar program siaran. Nah, pedoman perilaku penyiaran itu dituangkan dalam peraturan KPI nomor 1 PKPI tahun 2012. Sedangkan untuk standar program siaran dituangkan di dalam peraturan KPI nomor 2 KPI tahun 2012. Jadi dua peraturan inilah yang digunakan oleh KPI untuk menilai apakah suatu program siaran di dalam televisi ataupun radio itu sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Bagi KPI ini adalah semacam buku wajib, buku putih gitu kira-kira seperti itu, yang dijadikan pedoman dia untuk bekerja untuk menilai apakah program-program siaran yang dibentuk oleh radio maupun televisi itu sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Saya lanjutkan. Sebetulnya ini kalau dibahas cukup panjang ya, cuman karena ini memang kuliahnya juga terbatas, saya tidak bisa menyampaikan semuanya sehingga saya hanya ambilkan materi-materi yang terpenting saja, yang penting bagi kita, yang biasa dilakukan oleh KPI dalam rangka untuk memeriksa apakah suatu program siaran itu sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak. Saya cuplikkan beberapa hal. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah perlindungan kepentingan kepada publik. Ini yang banyak seringkali dilanggar gitu ya. Jadi itu diatur dalam pasal 11. Yang pertama, ini mungkin banyak pasal-pasal yang mau saya sampaikan biar adik-adik juga bisa mengerti kira-kira program siaran itu sesuai atau tidak dengan yang diatur di dalam P3 maupun SPS. Pertama, pasal 11. Ayat 1, program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu sebetulnya normanya seperti itu. Nah, kalau adik-adik melihat suatu televisi atau radio dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ataupun kepentingan ideologi tertentu, itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Karena pada prinsipnya
frekuensi yang digunakan itu adalah milik publik sehingga dipergunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kepentingan publik. Itu jadi kalau adik-adik melihat suatu tayangan televisi atau radio itu me, apa memanfaatkan frekuensi untuk kepentingannya, untuk kelompoknya, untuk partai politiknya, itu sebetulnya tidak diperbolehkan di dalam peraturan ini diatur dalam pasal 11 ayat 1. Kemudian ayat 2, program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan atau kelompoknya. Ini mempertegas tadi yang nomor 1, bahwa program siaran itu, jadi misalnya program siaran itu ada sinetron, ada kuis, ada berita, ada dialog, itu tidak boleh digunakan oleh kepentingan pribadi pemiliknya. Itu jadi misalnya saya pemilik televisi, kemudian saya menggunakan televisi itu untuk kepentingan pribadi saya gitu, untuk kepentingan partai saya, itu tidak diperbolehkan. Itu melanggar peraturan pasal 11 ayat 2. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan itu, silakan itu diadukan ke KPU untuk dilakukan proses selanjutnya, teguran dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ayat 3 diatur di dalam pasal 11, masih pasal 11 ayat 3, program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat, ya kesehatan masyarakat, dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang. Jadi kalau ada iklan-iklan yang terkait dengan kesehatan, ya, tentang kesehatan, dilarang menampilkan penyedia jasa kesehatan. Siapa itu? Dokter tidak boleh iklan, perawat tidak boleh iklan, bidan juga tidak boleh iklan. Jadi tidak boleh dokter iklan di televisi, sebetulnya dilarang berdasarkan peraturan pasal 11 ayat 3 ini. Begitu. Baik, kita loncat ke tadi soal kepentingan publik, ya. Jadi yang tadi pasal 11 diatur bagaimana supaya televisi dan radio itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Nah, sekarang bagaimana dengan siaran pemilu dan pilkada? Nah, ini sebentar lagi akan ada pilkada serentak tahun 2020 gitu. Kalau andekan itu nanti tidak diundur gitu. Karena ada COVID-19 ini, ya ada permintaan dari berbagai macam pihak supaya untuk mengundur proses pilkada yang ditetapkan nanti pada bulan Desember. Nah, atau pemilu yang terjadi 5 tahun sekali, ya kemarin pemilu 2019, ya baru 1 tahun yang lalu diselenggarakan. Nah, itu bagaimana lembaga penyiaran radio dan televisi itu berperan, atau seperti apakah yang seharusnya dilakukan oleh lembaga penyiaran baik radio maupun televisi. Ini ada beberapa peraturan yang diatur di situ. Yang pertama, program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Jadi memang diwajibkan itu baik radio maupun televisi untuk ikut mempublikasikan, untuk ikut menyiarkan proses-proses, tahapan-tahapan baik itu yang ada di dalam pilkada maupun pemilu. Itu supaya itu diikuti, itu diberitakan kepada masyarakat sebagai fungsi pers untuk melakukan informasi gitu, atau literasi pada masyarakat bagaimana pemilu, bagaimana pilkada itu disikapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini salah satu tanggung jawab daripada lembaga penyiaran untuk menyampaikan kepada masyarakat tahapan-tahapan dari pemilu ataupun pilkada itu. Itu yang pertama. Jadi dia wajib menyampaikan informasi soal itu. Kemudian yang kedua, program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Jadi program siaran yang dibentuk, ya baik itu talk show, baik itu berita, baik itu mungkin dikemas di dalam reality show atau apapun program siaran yang dibentuk oleh
radio dan televisi itu dia harus netral, tidak boleh memihak gitu. Kalau mengundang narasumber dari pasangan calon tertentu, ya dua-duanya diundang, jangan hanya satu, misalnya seperti itu. Poin pentingnya adalah lembaga penyiaran harus netral di dalam pemilu, jadi tidak boleh digunakan untuk mendukung, ya, mendukung pasangan calon tertentu, mendukung partai politik tertentu, tidak boleh gitu. Jadi dia harus netral, memerankan sebagai media gitu ya, media yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, kira-kira seperti itu. Dia harus netral menjadi suatu media, kira-kira seperti itu, sehingga dia harus netral, tidak boleh memihak, sekalipun lembaga penyiaran itu, radio atau televisi itu dimiliki oleh seseorang, yang seseorang itu adalah ketua partai, tetap tidak boleh menyiarkan secara pihak. Nah, kalau dia tetap menyiarkan secara pihak, nanti KPI akan memberikan suatu teguran. Nah, kira-kira seperti itu nanti. Jadi dia tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pasangan calon tertentu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, program siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Tadi sudah ya, intinya itu sama antara poin pertama, poin kedua dan poin ketiga. Saya lanjutkan, program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah kecuali dalam bentuk iklan. Jadi yang boleh disokong untuk kegiatan program siaran itu hanya iklan. Selain iklan tidak boleh. Jadi misalnya buat suatu talkshow itu dibiayai oleh pasangan calon tertentu. Talkshow itu dibiayai oleh partai politik tertentu, tidak boleh. Atau berita dibiayai oleh pasangan calon tertentu, partai politik tertentu. Supaya apa? Supaya yang banyak diekspos adalah partai politik itu, calon pasangan pemilu itu. Tidak boleh gitu. Yang boleh disokong oleh partai politik, yang boleh disokong oleh peserta pemilu, ya hanya dalam bentuk iklan. Titik. Itu. Selain itu melanggar. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, program siaran wajib tunduk pada peraturan perundangan serta peraturan kebijakan teknis tentang pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi di dalam menyiarkan program acara, program siaran baik radio maupun televisi, itu harus sesuai dengan peraturan yang dibentuk oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu siapa? Penyelenggara pemilu itu satu Bawaslu, satu KPU, yang ketiga DKPP, Dewan Pertimbangan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah gitu. Jadi mereka membuat peraturan, maka yang harus disiarkan itu harus sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai dengan itu juga pelanggaran. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah pola relasi kerjasama antara KPI dengan KPU, KPI dengan Bawaslu, KPI dan DKPP. Itu pola relasi antar lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan Komisi Penyiaran Indonesia. Itu. Kemudian selanjutnya, program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Tadi sama dengan poin yang di atasnya. Intinya adalah program siaran yang dibuat oleh lembaga penyiaran tertentu, baik radio maupun televisi, itu harus sesuai dengan peraturan yang dibentuk oleh KPU maupun Bawaslu. Itu poinnya. Tadi sudah sebetulnya program di dalam program siaran ya, program siaran di dalam radio dan televisi itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah program siaran yang bersifat jurnalistik, faktual, dan non faktual. Jadi kalau faktual itu terkait dengan fakta-fakta yang ada, yang sama, jadi seperti ada berita, informasi yang lain, ya talkshow yang terkait dengan
fakta, itu ada yang fiksi, non faktual. Non faktual itu ya drama, ya sinetron itu termasuk non faktual. Tapi ada lagi yang bersifat jurnalistik, ya, yang faktual, yang terkait dengan jurnalistik, itu terikat dengan kode etik jurnalistik. Nah, diatur dalam pasal 40. Prinsip-prinsip jurnalistik di dalam lembaga penyiaran. Jadi yang pertama, satu, lembaga penyiaran harus akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikat buruk, tidak menghasut, tidak menyesatkan, tidak mencampur adukan antara fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu jadi program siaran harus tunduk pada aturan-aturan tertentu. Dia harus akurat. Jadi tidak boleh menampilkan suatu berita tanpa cek and recheck. Makanya kalau ini ya, perbedaan penting ya antara lembaga penyiaran dengan media sosial, itu yang paling jelas adalah ini. Jadi kalau media sosial itu tanpa klarifikasi, keakuratan dari berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kalau berita dalam televisi ataupun radio itu sudah menganut prinsip jurnalistik, dia harus akurat, harus ada cek recheck kebenaran dari itu, sehingga unsur hoax-nya itu hanya 1% saja. 99% berita kalau sudah keluar dari televisi itu ya benar seperti itu, gitu. Sekalipun ya tentu ada minggu yang lalu saya sampaikan ada framing, gitu. Ada framing oleh pemiliknya, baik itu kepentingan ekonomi, baik itu kepentingan politik, baik itu kepentingan ideologi, gitu. Itu yang bisa memframing gitu. Tapi pada prinsipnya itu ada fakta yang bersifat akurat. Itu yang pertama. Kemudian harus adil, harus berimbang, gitu. Kalau memberitakan harus cover both side, harus berimbang. Yang minta pendapat sana juga minta pendapat yang lain, gitu. Tidak boleh mempertentangkan suku, mempertentangkan agama, mempertentangkan antar golongan, tidak boleh. Bahkan tidak boleh misalnya mengatakan saya Pancasila, Anda tidak Pancasila, tidak boleh. Itu mempertentangkan antar golongan, memecah belah. Tugasnya televisi dan radio adalah mempersatukan, ya, tidak memecah, dia mempersatukan bangsa ini. Jadi itu salah satu tugas daripada lembaga penyiaran. Itu yang pertama. Jadi prinsip yang pertama, akurat, adil, berimbang, itu adalah menjadi satu prinsip gitu di dalam pemberitaan di dalam televisi maupun radio. Yang kedua, tidak muat berita bohong, fitnah, sadis atau cabul, nggak boleh. Itu jadi tugas dari televisi itu adalah mendidik masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sama dengan tugas negara kita. Negara kita didirikan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Radio dan televisi juga punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ya. Jadi tidak boleh ada berita bohong disampaikan di televisi. Nggak bisa, nggak boleh, itu fitnah, berita-berita yang sadis dan seterusnya. Nah, oleh karena kalau memang ada berita yang terkait dengan pembunuhan misalnya, ada protokolnya. Jadi misalnya tidak boleh menampilkan badan dari jenazahnya, itu harus diblur misalnya. Tidak boleh ada darah yang kelihatan itu dalam televisi misalnya, seperti itu. Sehingga itu adalah protokol-protokol yang harus dipahami gitu. Jadi adik-adik nanti kalau menjadi praktisi di bidang jurnalistik, bekerja di industri penyiaran radio dan televisi, harus memahami ini gitu. Tidak boleh buat berita bohong, berita fitnah, sadis, cabul, dan nggak boleh. Dan yang ketiga, prinsip jurnalistik yang harus dianut adalah menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman. Ini yang masih banyak dilakukan oleh radio maupun televisi yang sering saya lihat gitu, bahwa kadang-kadang
televisi sudah menjat bahwa dia itu bersalah gitu. Padahal ada prinsip praduga tak bersalah. Yang boleh menyatakan salah atau tidak itu bukan televisi, bukan radio. Yang boleh menyatakan salah atau benar itu adalah hakim gitu. Jadi kalau hakim sudah mengatakan salah, itu baru betul-betul salah itu. Tapi kalau belum, jangan menganggap bahwa seorang itu bersalah. Itu harus mempergunakan prinsip praduga tak bersalah. Itu harus dilaksanakan menjadi satu protokol, harus menjadi prinsip-prinsip jurnalistik ketika kita menjadi menjadi pegiat pers, bekerja di industri penyiaran pada nantinya. Dan selanjutnya tidak melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat. Jadi misalnya informasi terlanjur disampaikan dan ternyata informasi tidak akurat, maka harus disampaikan ralat gitu. Ada ralat, jadi ada pemberitaan ralat atau misalnya disampaikan dalam running tag ralat pemberitaan nomor sekian, ada kesalahan yang benar ini dan seterusnya, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Materi yang lain diatur itu soal iklan gitu. Itu diatur dalam pasal 58. Yang pertama, program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada etika pariwara Indonesia. Selain berpedoman pada P3 dan SPS, iklan juga harus berpedoman pada etika pariwara Indonesia. Itu ada yang membentuk. Jadi ada lembaganya yang membentuk etika pariwara Indonesia itu. Kemudian yang kedua, program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran per hari. Ayat 3-nya, program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran per hari. Nah, ini siaran iklan itu untuk lembaga penyiaran swasta, ya, TV swasta, radio swasta, itu maksimal 20% dari durasi siaran per hari. Maksimal, jadi dibatasi. Tidak boleh iklan terus-menerus gitu. Jadi harus maksimal 20%. Caranya menghitung bagaimana? Caranya menghitung ya, misalnya dalam satu hari itu dia bersiaran durasinya 20 jam, ya 20%-nya itu maksimal. 20% dari 20 jam berapa? Ya 4 jam, itu maksimal 4 jam. Kalau dia lebih dari 4 jam bagaimana? Itu pelanggaran. Bahkan pelanggaran terkait dengan iklan ini itu sebetulnya denda. Sehingga lembaga penyiaran itu jika melanggar aturan ini, dia siaran iklan itu melebihi dari 20%, maka dia dikenai denda. Itu TV swasta. Ya, TV swasta itu ya ada, saya contohkan ya ada RCTI, SCTV, Metro TV, TV One, TV swasta. Itu maksimal iklannya hanya 20%, tidak boleh lebih dari itu. Bagaimana kalau penyiaran publik? Penyiaran publik TVRI atau RRI itu maksimal 15%, tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Jadi karena LPP ya, Lembaga Penyiaran Publik TV dan RRI itu adalah bagian dari badan usaha milik pemerintah gitu, maka dia punya kewajiban lebih banyak dalam rangka untuk menyiarkan kepada publik tentang hal-hal yang bersifat pendidikan, sehingga durasi iklannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan durasi iklan yang diperbolehkan dari televisi atau radio swasta. Nah, ini terkait dengan ILM. Ini masih iklan ya. ILM itu bagian dari iklan. Jadi iklan itu ada dua, iklan niaga dan iklan layanan masyarakat gitu. Ada dua hal itu. Iklan secara keseluruhan itu 20%. Ya, tadi itu untuk TV swasta, radio swasta. Tapi kalau lembaga penyiaran publik itu 15%. Nah, ILM, iklan layanan masyarakat, itu berapa persen? Jadi iklan layanan masyarakat itu berbeda dengan iklan niaga. Iklan niaga itu kan menawarkan produk, barang dan jasa supaya masyarakat membeli barang dan jasa itu gitu.
Tapi kalau iklan layanan masyarakat itu kan semacam dorongan gitu, informasi yang diberikan pada masyarakat supaya masyarakat merubah gaya hidupnya, mengerti tentang apa itu bencana, bagaimana caranya mitigasi bencana, COVID-19, bagaimana protokolnya. Itu adalah bagian-bagian dari pendidikan yang bisa disiarkan melalui iklan layanan masyarakat ini. Nah, ketentuannya iklan layanan masyarakat itu lembaga penyiaran swasta 10% dari 20% tadi. Itu harus berupa iklan layanan masyarakat. Tapi kalau lembaga penyiaran publik, iklan layanan masyarakatnya 30% dari 15% itu. Gitu. Lembaga penyiaran swasta 20%, tadi saya contohkan 20% dari 20 jam per hari, itu ada 4 jam. Itu maksimal iklannya. Nah, 10% dari 4 jam itu harus berupa iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat itu 10% dari 4 jam, kira-kira seperti kira-kira 40 menit. Jadi 40 menit dari 4 jam yang dia miliki tadi itu harus berupa iklan layanan masyarakat. Dia harus menampilkan, memproduksi sendiri atau ada pihak lain yang ingin menyampaikan iklan layanan besar kepada lembaga itu harus dicapai. Jadi misalnya siaran tentang protokol penanggulangan COVID, misalnya seperti itu, atau bahaya kebakaran, atau bahaya banjir, atau tentang sampah, atau tentang lalu lintas, tertib lalu lintas, pakai helm dan seterusnya. Itu adalah ajakan-ajakan kepada masyarakat supaya meniru gaya hidup itu gitu, gaya hidup yang lebih baik, yang lebih sehat dan seterusnya. Itu iklan layanan masyarakat wajib disampaikan oleh lembaga penyiaran swasta itu 10% dari durasi iklan yang dia miliki. Itu kalau lembaga penyiaran publik berapa? 30%. Hitungnya bagaimana? TVRI contohnya, dia bersiaran selama sehari itu 20 jam. 15% dari 20 jam berapa? Ya kira-kira 2 jam tambah 1, 3 jam. 15% dari 20 jam itu 3 jam. Nah, 30% dari 3 jam berapa? Ya, berapa? 30% dari 3 jam itu ada 30 menit kali 3 berapa? 10 menit kali 3, jadi 30 menit. 30 menit dia harus berupa iklan layanan masyarakat. Itu kira-kira seperti itu caranya melakukan proses perhitungan. Ini adalah slide terakhir yang saya sampaikan ya. Barangkali kuliah hari ini cukup panjang, soalnya tidak cukup ya. Sekalipun panjang tidak cukup karena P3 dan SPS itu pasalnya banyak. Nanti adik-adik memperdalam sendiri ya, nanti dibaca-baca sendiri. Kira-kira seperti apa. Ini saya hanya cuplik-cuplikkan yang penting-penting gitu. Kira-kira bukan yang lain tidak penting, tapi ya karena memang ada keterbatasan waktu ya. Nanti adik-adik bisa memperdalam belajar lebih sendiri ya tentang P3 dan SPS itu. Terakhir yang saya sampaikan adalah kewajiban tentang program lokal dalam sistem stasiun jaringan. Jadi TV-TV yang ada saat ini, TV-TV Jakarta yang bersiaran di daerah-daerah ya, ada saya sebut saja ya, ada RCTI, ada Metro TV, ada TV One, ada SCTV, Net TV, Kompas TV dan seterusnya. TV-TV swasta itu yang berkantor pusat di Jakarta itu mereka menjalankan program sistem stasiun jaringan namanya. Artinya dia berjaringan di daerah-daerah untuk dapat bersiaran di daerah itu. Nah, dia punya kewajiban gitu. Dia punya kewajiban. Kewajibannya apa? Yang pertama, program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk televisi dan untuk radio 60%. Gitu. Jadi Metro TV
misalnya itu dia berkewajiban menyiarkan 10% dari durasi siaran per harinya itu adalah program siaran lokal. Jadi kalau dia siaran di Jogja, maka 10% dari 20 jam, misalnya dia bersiaran 20 jam per hari, itu harus berupa konten lokal. Gitu. Konten lokal itu apa? Ya, konten lokal program siaran yang diproduksi oleh orang-orang lokal, isinya tentang masalah-masalah lokal, ya tentang Jogja lah isinya, kira-kira seperti itu. Jogja kan macam-macam ya. Nah, kalau di Jogja ya tentang Jogja, kalau di Medan tentang Medan, kalau di Makassar ya tentang Makassar gitu. Baik itu berupa berita, baik itu kegiatan yang non fiksi ataupun itu yang bersifat jurnalistik, faktual dan seterusnya, itu harus berjumlah 10%. Gitu. 10% dari 20 jam misalnya itu sekitar 2 jam per hari. Dia wajib menyiarkan program lokal sebesar 2 jam per hari. Kalau dia bersiaran selama 20 jam. Kalau dia bersiaran hanya 10 jam, dia wajib menyiarkan program lokal sebanyak 1 jam. Bagaimana kalau radio? Kalau radio 60% itu harus lokal. Yang relay, ya, yang dia hanya menyambung siarannya dari Jakarta, itu maksimal hanya 10%. Itu tidak boleh maksimal 40% gitu ya. Kalau semuanya yang 60% itu harus diproduksi oleh stasiun radio tersebut. Banyak di Jogja ini yang stasiun radio-radio yang berjaringan dengan Jakarta, itu banyak itu. Ya, sehingga dia maksimal 40% itu adalah relaynya. Relaynya tidak boleh lebih dari 40%. Jadi yang 60% adalah program lokal untuk radio. Untuk televisi, program lokalnya wajib 10%. Itu. Kemudian yang kedua, program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, paling sedikit 30% di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time. Jadi 10% itu 30% harus di prime time. Itu tidak boleh. Ini kebanyakan itu USA memenuhi 10% begitu. 2 jam per hari saya sampaikan program lokal. Tapi semuanya di jam-jam malam. Jam 2 sampai jam 4, jam 3 sampai jam 5 ya. Siapa yang menonton itu ya. Kita biasa untuk guyonan, jam hantu, siapa yang mau menonton soal itu. 30%-nya itu harus di prime time. Kalau 2 jam ya tinggal ngitung aja. 2 jam dibagi 3 berapa? 180 dibagi ya 60 berapa? 60 ya. Kalau 2 jam 120 dibagi 3 40 menit. 40 menit diantaranya harus di prime time. Ya di jam orang-orang pada nonton TV gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi 30% diantaranya itu harus prime time. Adik-adik yang saya cintai, ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada hari ini. Tentu masih banyak kekurangan. Saya harapkan adik-adik nanti bisa belajar sendiri, memperdalam tentang P3 dan SPS ini, itu nanti bisa mencermati lebih lanjut. Ada tugas seperti yang saya sampaikan, yaitu dalam 1 minggu ini adik-adik harus mengumpulkan surat aduan. Itu. Jadi nanti adik-adik menonton televisi atau radio, gitu, menonton televisi atau mendengarkan radio dalam 1 minggu ini kira-kira ada pelanggaran apa ya di dalam televisi yang harus ditegur gitu. Jadi adik-adik mengadukan konten yang salah itu kepada KPI. Nanti saya kasih formatnya ya, format seperti apa. Lebih lanjut nanti saya tulis di dalam WhatsApp kira-kira tugas-tugasnya seperti apa. Tapi secara verbal saya sampaikan bahwa ada tugas tentang ini, yaitu tentang menyampaikan aduan kepada KPI terhadap pelanggaran isi siaran televisi
ataupun radio. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.